Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape bersama dengan para ahli sustainability berkumpul di Jakarta untuk menghadiri acara perdana Indonesian Sustainability Forum atau ISF. Acara ISF ini untuk mendiskusikan berbagai cara agar dapat mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan bumi. ISF, Mirsa, diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves. Lebih dari 700 peserta hadir dalam forum ISF. Kemenko Marves mengadakan acara ini bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia. Oke, kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada Rehana. Rehana, informasi terbaru apa yang ingin ditekankan dalam forum ISF pada hari ini? Ya baik, selamat pagi Gina, Bayu dan juga pemirsa TV One. Setelah Indonesia berhasil menjadi tuan rumah ASEAN, di tahun ini juga pemirsa Indonesia kembali lagi menggelar salah satu event internasional yang dituangkan ke dalam salah satu forum, yakni yang bernama Indonesian Sustainability Forum. Yang mana pemirsa dalam ISF ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Menko Marves dengan Kadin Indonesia untuk nantinya lebih banyak lagi membahas mengenai teknologi, inovasi, dan juga sumber daya manusia yang berkelanjutan. Nah pemirsa, yang lebih menariknya lagi dalam acara ISF ini, di tahun ini juga Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah untuk nantinya bagi para pemangku kepentingan dalam menuangkan beberapa ide, kolaborasi, bahkan ini hingga memecahkan masalah yang tentunya akan selangkah lebih maju lagi dalam membentuk ekonomi hijau yang ada di dunia. Nah lalu pemirsa, sebetulnya seperti apa sih persiapan dari acara ISF ini, siapa saja yang akan hadir dan apa saja yang akan dibahas? Di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Antoni Utomo selaku Komite Eksekutif Net Zero Hub Kadin Indonesia. Halo Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, kabarnya. Semangat selalu. Nah Pak, ini acara ISF ini tentunya sangat menarik sekali bagi masyarakat dan juga bagi kita semua. Lalu Pak, mengapa Indonesia ini mengadakan acara ISF di tahun ini? Apa sebetulnya urgensinya Baik, Pak? makasih Gina. Jadi seperti kita ketahui Gina, bahwa dunia usaha itu memandang keberlanjutan ini menjadi sebuah bagian untuk kita bisa lebih kompetitif, kita lebih agile, dan tentunya bisa lebih relevan terhadap kebutuhan dunia. Seperti kita ketahui Gina, Indonesia itu punya abundant resources terhadap energi terbarukan, terhadap sumber daya alam. Nah ini kita bisa konsolidasikan menjadi sebuah ekonomi baru. Nah di dalam ekonomi baru inilah Kadin merasa bahwa kita bisa mengambil peran penting. Karena Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki GDP yang selalu konstan naik 5% selama 20 tahun terakhir, itu kita bisa mengambil peran di tengah tensi geopolitikal dunia dan lain-lain. Nah, ISF ini adalah salah satu jujukannya. Nah, Kadin bersama Menko Marves merasa dan percaya bahwa event ini bisa menjadi epicentrum keberlanjutan dunia, sehingga gagasan-gagasan, pemikiran maupun inovasi terbaik daripada Indonesia maupun para peserta yang hadir itu bisa menjadi sebuah benchmark untuk dapat diaplikasikan kepada pemangku kepentingan di seluruh dunia dari Indonesia. Oke baik Pak, menarik sekali ya. Tentunya tadi juga sempat disinggung mengenai ada beberapa tokoh yang memang hadir dalam acara ISF ini. Saya dan pemirsa di rumah juga pastinya penasaran siapa sih Pak sebetulnya tokoh-tokoh yang hadir, karena ini juga melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan hingga pelaku bisnis dalam acara ini. Siapa saja Pak yang akan hadir dan apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasannya? Jadi luar biasa Gina ya, kita terus terang tidak menduga bahwa dari 700 seat yang kita siapkan itu pendaftaran itu membludak lebih dari 2.000. Nah ini sebenarnya menunjukkan positif sentimen bahwa di antara tensi geopolitik dunia, ternyata kita itu masih memiliki sebuah kesamaan terlepas dari perbedaan pandangan kita terhadap persepsi maupun tahun-tahun politik yang akan datang. Keberlanjutan ini harus terus dapat digunakan sebagai motor ekonomi baru dunia. Jadi yang hadir itu selain dari para pemimpin dunia, ada Prime Minister dari Papua Nugini dan tentunya menteri-menteri di Indonesia, ministerial level maupun C-level atau decision maker itu hadir di sini. Nah untuk itulah kita berharap pemikiran-pemikiran dan kolaborasi yang bisa hadir dari ISF ini itu bisa diteruskan sehingga bisa membawa perubahan positif yang khususnya nanti bisa mengakselerasi tren-tren dunia, misalnya mobilitas bersih, transisi energi,
maupun carbon market. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut kami di Kadin itu kita harus dorong karena Indonesia memiliki potensi untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Dan salah satu dari batu pijakannya itu adalah event ini. Dan seperti kata Pak Menko, event ini harus menjadi annual event sehingga ada keberlanjutan juga, pemikiran-pemikiran yang terjadi itu bisa kita bentuk dalam bentuk roadmap. Nah, lalu Pak tadi juga kan sempat beredar nih Pak, mungkin di masyarakat juga ada beberapa tokoh yang hadir. Siapa sebetulnya Pak tokoh utama yang memang menjadi main star-nya dalam acara ISF ini, Pak? Jadi kalau kita bicara di sini tuh seperti hari ini kan banyak thematic session ya. Jadi ada dari misalnya Google, ada juga misalnya dari Medco atau dari Adaro. Jadi ini saya pikir menunjukkan bahwa peran serta dari para leaders of the industry, champion of the industry itu sudah punya buy-in bahwa sustainability ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar. Dan kami rasa apabila regional maupun champion leaders of the industry aja udah merasa begitu, ini adalah menandakan bahwa kita siap untuk berubah dan kita siap untuk menjadi relevan dengan kebutuhan dunia, tidak hanya untuk Indonesia. Nah, tentunya ini juga membahas mengenai ekonomi dan juga finansial ke depannya. Bagaimana nih Pak melihat peran bisnis dari Kadin ini dalam mendorong agenda sustainability growth di Indonesia dan juga di kawasan ke depan? Baik, Gina. Jadi di Kadin sendiri kita tuh ada 3 program besar. Yang pertama itu kebetulan saya yang champion bersama teman-teman, namanya Kadin Net Zero Hub. Di Kadin Net Zero Hub ini adalah home untuk 70 perusahaan yang sudah bergabung dan akan turut serta mensukseskan target Net Zero 2060 dari pemerintah. Artinya dari kalangan industri itu, dari pelaku usaha itu mau mengambil peran aktif. Karena kita merasa peran ini nggak bisa hanya diemban oleh pemerintah. Nah, itu pengejawantahannya banyak sekali. Jadi ada dekarbonisasi industri, ada transisi mobilitas bersih, dorongan untuk ada infrastruktur EV ini dapat terakselerasi. Kemudian kita juga punya program namanya Regenerative Forest maupun Carbon Center of Excellence. Nah, melalui pilar-pilar ini, Kadin mau mengambil peran serta aktif dan menjadi motor sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang sebagai organisasi satu-satunya yang bisa mewakili kalangan dunia usaha. Iya, nah ini jika kita berbicara mengenai apa sih sebetulnya langkah ke depan atau what's next sih Pak dari ISF ini dan apa yang menjadi perhatian dari pelaku bisnis dan juga aksi yang diperlukan untuk mengakselerasi percepatan dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan yang adil tentunya bagi Indonesia. Pak Agung gini kemarin sudah bilang dalam remarks-nya, think global, act local. Pak Menko mengingatkan berkali-kali, action, action, action. Jadi setelah kegiatan ISF ini, kita akan teruskan kolaborasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan kita dorong agar ada roadmap yang bisa menjadi perjalanan kita ke depan untuk menuju net zero yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan merujuk terakhir kepada Bu Kristalina, Managing Director IMF, tiap kali dia lihat foto grandchildren-nya, dia selalu ingat, she's doing this for his grandchildren. Hai, terima kasih Pak atas waktunya di pagi hari ini. Semoga acaranya terus selalu lancar lagi untuk menuju Indonesia ke depannya yang lebih baik lagi. Merdeka. Iya, baik Gina Vita, Bayu dan juga pemirsa TV One. Tentunya ini juga dapat menjadi salah satu poin penting bagi masyarakat, pemerintah, baik itu pelaku bisnis ke depannya agar dapat mencapai beberapa poin penting dalam mencapai ekonomi hijau ke depannya. Demikian, Gina dan juga Bayu kembali ke studio.